Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang stop band amplifier. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Deborah dan teman saya. Dan saya Virginia Yulita Purtete dari TK 4B. Stop band amplifier. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan fungsi rangkaian resonansi paralel pada rangkaian input amplifier. 2. Menghitung faktor penguatan dan gain dalam desibel pada beberapa frekuensi input. 3. Menggambarkan grafik hubungan antara gain dan frekuensi. 4. Menentukan atenuasi berdasarkan frekuensi input yang diberikan. 5. Menjelaskan efek feedback negatif terhadap respon frekuensi pada stop band filter. Pendahuluan. Band stop amplifier merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menahan sinyal di atas frekuensi batas bawah atau FL dan di bawah frekuensi batas atas atau FH, dan akan melewatkan sinyal dengan frekuensi di luar FL dan FH. Dasar teorinya, dalam rangkaian radio dan televisi memerlukan rangkaian penyetop atau atenuansi suatu frekuensi tertentu, seperti pada rangkaian IF dalam radio penerima super heterodyne AM, yaitu 455 kHz, yang kemudian signal frekuensi tersebut diperkuat oleh penguat IF. Suatu rangkaian osilator dengan frekuensi resonansi F0 sama dengan 455 kHz akan membentuk sebagian pembagi tegangan, sedangkan bagian lain sebagai resistansi sebuah amplifier. Suatu rangkaian osilator sebagai resistansi seri yang efektif dalam rangkaian pembagi tegangan, yaitu memiliki resistansi yang tinggi pada frekuensi resonansi dan mengatenuasikan tegangan outputnya yang ditunjukkan pada gambar 1. Ini dia gambarnya. Sehingga rangkaian resonansi paralel yang dihubungkan tersebut dapat berupa sebagai rangkaian stop band filter, suatu atenuansi ekstra yang negatif yang juga mengandung rangkaian resonansi yang ditunjukkan seperti gambar 2. Ini dia gambar rangkaiannya. Stop band amplifier memiliki prinsip kerja yang sama dengan band stop filter. Seperti yang kita ketahui bahwa band stop filter bekerja dengan cara meredam atau memblokir frekuensi yang berada di titik frekuensi cut off dan melewatkan semua frekuensi lainnya. Sehingga mirip seperti itulah bagaimana band stop amplifier bekerja, namun sebagai penguat. Jika BSF terjadi proses penyaringan, maka berbeda dengan stop band amplifier yang bersifat sebagai penguatan. Nilai gain yang lebih besar dari BSF yaitu gain lebih besar 1, artinya rangkaian termasuk penguatan ideal. Rumus untuk menentukan gain adalah gain sama dengan V out per Pn. Dalam desibel dapat dicari dengan gain dB sama dengan 20 log V out per Pn. Untuk menentukan bandwidth dari band stop amplifier adalah BW sama dengan F2 dikurang F1. Menentukan frekuensi resonansi dari band stop amplifier. Frekuensi resonansi sama dengan 1/2 V akar LC. Dari rangkaian resonansi pada band stop amplifier ini, C1 sama dengan C3 sama dengan 1 pikofarad, C8 sama dengan 1/CS sama dengan 1/1 pikofarad ditambah 1/pikofarad. CS sama dengan 1/setengah pikofarad sama dengan 0,5 pikofarad. CS diparalelkan dengan C8 sama dengan 470 pikofarad. CP sama dengan CS ditambah C8 sama dengan 0,5 pikofarad tambah 470 pikofarad sama dengan 470,5 pikofarad. Maka nilai frekuensi resonansi penguat ini adalah FR sama dengan 1/2 pi akar LC sama dengan 1/2 pi akar 25 mH kali 470,5 pikofarad sama dengan 46 kHz. Berikut adalah gambar dari rangkaian band stop amplifier. Alat dan komponen yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah alatnya osiloskop 1 buah, function generator 1 buah, power supply 1 buah,
protoboard 1 buah, dan kabel secukupnya. Komponen-komponennya adalah sebagai berikut. 1. Induktor 25 mH sama dengan 1 buah, kapasitor 1 picofarad 2 buah, kapasitor 1000 nanofarad 3 buah, kapasitor elektrolit 0,1 mikrofarad 1 buah, kapasitor 15 picofarad 1 buah, resistor 470 ohm 1000 k ohm sama 2 buah, resistor 47 ohm dan 1 kilo ohm 1 buah, transistor NPN atau 2N222 1 buah. Fungsi dari komponen-komponen tersebut adalah: 1. Transistor berfungsi sebagai penguat amplifier. 2. Resistor berfungsi sebagai penahan arus pada rangkaian. 3. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan arus listrik. 4. Induktor berfungsi untuk menahan arus bolak-balik dan meloloskan arus DC. 5. Induktor dan kapasitor berfungsi sebagai rangkaian resonansi. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Langkah percobaan. 1. Rangkai dan simulasikan dengan Proteus. Yang kedua, berikan tegangan masukan Fi sebesar 500 mV peak to peak dengan frekuensi 20 kHz sampai 70 kHz hingga didapat tegangan output 0,70 Fi. Yang ketiga, gambarkan respon frekuensinya. Yang keempat, pada frekuensi berapa agar gainnya 1 atau 0 dB. Yang kelima, short R5, perhatikan apa perubahannya pada output. Yang keenam, lepaskan C2, perhatikan apa perubahan pada output. Yang ketujuh, buat analisa data dan kesimpulannya. Selanjutnya kita akan merangkai menggunakan komponen sebagai berikut. Kemudian
Ini adalah gambar rangkaian stop band amplifier. Kemudian berikan tegangan masukan sebesar 500 mV peak to peak pada desain dan frekuensi sebesar 20 kHz. Maka klik OK. Maka jalankan simulasinya. Bisa kita lihat output yang didapatkan sebesar 680 mV peak to peak atau sebesar 0,68 volt. Selanjutnya kita akan ke frekuensi 25 kHz. Maka jalankan simulasinya. Output yang didapatkan sebesar 660 mV atau sebesar 0,66 volt. Kita lanjutkan ke frekuensi selanjutnya, ke frekuensi 30 kHz. Output yang didapatkan sebesar 620 mV peak to peak atau sebesar 0,62 volt. Selanjutnya kita akan ke frekuensi 35,8 kHz. Oke, kita menjalankan simulasinya. Maka output yang didapatkan sebesar 500 mV peak to peak atau sebesar 0,5 volt. Selanjutnya kita akan ke frekuensi 60 kHz.
Maka simulasikan output yang didapatkan sebesar 500 mV. Selanjutnya kita akan ke frekuensi (700 kHz). Simulasikan dan frekuensi yang didapat sebesar 700 mV atau setara dengan 0,7 volt. Berikutnya saya akan menjelaskan tabel hasil percobaan. Kami menguji coba frekuensi dari kolom pertama sebesar 20 kHz sampai dengan 700 kHz, dan pada kolom kedua merupakan Vout yang didapatkan dari rangkaian yang kami simulasikan. Pada kolom berikutnya merupakan gain yang didapat dengan cara membagikan Vout per Vin. Pada kolom selanjutnya merupakan gain dB yang dapat kita hasilkan dengan 20 log tegangan output per tegangan input. Ini merupakan grafik frekuensi dari Vout. Bisa kita lihat FL yang didapatkan sebesar 35,8 kHz dan FH yang didapatkan sebesar 60 kHz. Maka lebar bandwidth yang didapatkan sama dengan FH per FL 60 kHz dikurang 35,8 kHz atau sebesar 24,2 kHz. Maka bisa kita lihat dari 20K sampai 35,500 merupakan frekuensi yang dilewatkan. Pada frekuensi 35,8 kHz sampai 60 kHz merupakan frekuensi yang dilemahkan. Pada frekuensi 65 kHz sampai 700 kHz merupakan frekuensi yang dilewatkan. Selanjutnya, dalam angka percobaan tersebut, kita disuruh men-short R5. Kita menghapus komponennya dan menyambungkan wire-nya. Bisa kita lihat gelombang yang dihasilkan tidak seperti gelombang sinus. Selanjutnya kita pasang kembali R5-nya. Bisa kita lihat sebelum C2 dilepaskan, output yang didapatkan sebesar 500 mV atau sebesar 0,5 volt. Kemudian kita lepas C2 tanpa menyambungkannya kembali. Bisa kita lihat output yang didapatkan sebesar 600 mV. Dari situ kita dapat simpulkan gelombangnya menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan karena kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Apabila kapasitor dilepas, maka didapatkan nilai yang lebih besar. Selanjutnya,
Saya akan membacakan mengenai analisa data. Analisa data. Berdasarkan percobaan diperoleh gain terendah pada frekuensi 50 kHz yang sebesar minus 6,74 dB. Semakin naik frekuensinya dari 50 kHz, maka nilai gainnya semakin turun. Begitu juga sebaliknya. Pada frekuensi 60 kHz, gainnya bernilai 1 atau 0 dB. Untuk mendapatkan frekuensinya terjadi resonansi digunakan rumus VR sama dengan 1/2V akar dari LC. VR frekuensi resonansi sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali akar 0,025 dikali 10⁻⁻⁷ dan akan didapatkan sebesar 32 kHz. Frekuensi resonansinya sebesar 32 kHz pada gain 1,43 dB. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, stop band amplifier berfungsi untuk memblok suatu band frekuensi dan menguatkan band lain atau frekuensi tertentu. Pada saat R5 di short, maka yang terjadi yaitu gelombang output yang dihasilkan mengalami kecacatan atau tidak terjadi gelombang sinus. Yang ketiga, redaman dapat dicari dengan cara mengurangi gain pada saat naik dengan gain terendah. Demikianlah hasil percobaan yang kami lakukan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.